Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB. Tahun ini PBB genap berusia 78 tahun. PBB yang sejak awal pendiriannya menggantikan Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya konflik perang besar, yakni Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali, seakan tidak berdaya. Perang dan konflik senantiasa terjadi, sehingga membuat dunia semakin tidak baik-baik saja. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat konflik bersenjata yang kini sedang terjadi, terkhusus melibatkan kubu Hamas dan negara Israel. Menurut tulisan Ziad Abu Amir dalam karangan yang berjudul Hamas, A Historical and Political Background, Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang disebut intifadah, yang dalam bahasa Arab melepaskan diri, sehingga menandai kebangkitan politis untuk terlepas dari pendudukan Israel, terutama di sekitar jalur Gaza, tepi barat. Hamas diidentikan sebagai gerakan Islam untuk memperoleh kemerdekaan atas tanah yang ditepatinya. Dengan kata lain, menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Oleh karenanya, menurut tulisan Zaid, Hamas merupakan akronim Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau semangat pergerakan Islami. Hamas sebagai pergerakan perlu dipelajari sejak dikeluarkan piagam pada 18 Agustus 1988. Dalam piagam tersebut termuat filosofis hidup, terkhusus mengangkat isu kesejahteraan sosial, peran perempuan, dan terkhusus memperjuangkan Palestina terakui secara internasional. Hamas mengakui bahwa tanah Palestina adalah amanat Islami bagi seluruh turunan Muslim hingga akhir zaman. Dengan begitu, dalam pandangan Hamas, solusi terbaik atas Palestina adalah pendirian negara Islam Palestina dan mengusir negara Israel melawan dari tanah mereka. Dalam melakukan aktivitasnya, Hamas melakukan setidaknya dua bidang penting, yaitu bidang sosial keagamaan dan bidang politik militer. Dalam bidang sosial keagamaan, Hamas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, seperti membuka layanan kesehatan, pendidikan, mendirikan badan amal dan panti asuhan, serta layanan seni keagamaan. Di sisi lain, Hamas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan politik militer, yaitu demonstrasi, boikot, hingga melakukan perjuangan terhadap Israel. Yang Mulia, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai dampak yang dirasakan dari tindakan Hamas. Namun sebelumnya, kita perlu untuk melihat pandangan beberapa negara, seperti negara Israel dan Amerika Serikat, serta regional Uni Eropa, yang menganggap kelompok Hamas sebagai organisasi teroris. Namun, beberapa negara seperti Rusia, Cina, dan pendukung lainnya melihat Hamas sebagai bentuk perlawanan yang sah untuk membela negara Palestina dari Israel. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas kembali melakukan serangan terhadap Israel. Hamas mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyebabkan sekitar 1.400 warga Israel meninggal dunia. Dalam aksi serangan tersebut, Hamas juga menyandra beberapa tentara dan warga sipil Israel. Namun, pihak Palestina juga terkena dampak serangan udara dari militer Israel sebagai balasan dari aksi Hamas yang memakan sekitar 5.000 korban jiwa warga Gaza. Melalui aksi Hamas, Amerika Serikat memberikan bantuan militer yang berupa rudal pertahanan udara, bom, dan amunisi serta bantuan ekonomi yang senilai 260 miliar US dollar sebagai salah satu sekutu dari Israel. Sedangkan Rusia dan Cina tidak menolak gerakan Hamas dan tetap menjaga hubungan dengan kedua pihak tersebut. Vladimir Putin juga menyalahkan kebijakan Amerika Serikat karena tidak adanya perdamaian di daerah Timur Tengah. Baik, Yang Mulia, untuk melanjutkan, izinkan saya untuk menjelaskan mengapa Rusia melihat Hamas sebagai kelompok freedom fighters. Serangan tak terduga yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023, yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Rusia bukanlah semata-mata serangan kejutan yang tak mendasar.
Serangan ini kemudian terjadi karena banyak faktor yang melatar belakanginya, seperti adanya peringkatan kependudukan di Israel di West Bank, blokade brutal selama 16 tahun di Gaza oleh Israel dan Mesir, kekosongan kekuasaan politik di daerah Palestina, penghapusan generasi masyarakat di Palestina sejak diakuinya negara Israel, hingga pada kejahatan apartheid yang selama ini diterima oleh rakyat Palestina. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas justru membuktikan bahwa Hamas tidak bisa dilabelkan dengan kata teroris, melainkan mereka adalah sekelompok freedom fighters. Usaha pertahanan dilakukan oleh rakyat Palestina yang tergabung dalam Hamas dilangsungkan sebab mereka melihat pihak Israel sebagai penjajah yang membombardir, menyerang, serta membunuh orang-orang Palestina agar membungkam hak bersuara serta menekankan kebebasan masyarakat Palestina. Mereka melakukan pertahanan diri semata-mata untuk menjaga keamanan mereka dan memperkuat diri dalam menghadapi negara yang kekuatannya tidak bisa dibilang lemah. Dalam hal ini adalah pihak Israel. Tidak ada dari tindakan Hamas yang radikal ataupun terkesan fanatik. Tindakan mereka muncul sebagai respon dari serangan dan tekanan dari Israel. Selama ini, pandangan bahwa Hamas adalah teroris hanyalah berdasarkan dominasi pandangan negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Sementara itu, belahan dunia bagian timur seperti kami dari pihak Rusia telah mengajukan draft resolution yang berisi perintah untuk membebaskan tahanan dan akses bantuan kemanusiaan, serta juga evakuasi warga dibutuhkan. Meskipun begitu, dalam draft ini, Rusia tidak secara gamblang menyebutkan Hamas, tetapi cukup menjelaskan bahwa Rusia memerintahkan Israel untuk melakukan gencatan senjata. Terima kasih. Yang Mulia, menurut kami, aksi pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina merupakan salah satu masalah terpenting di Timur Tengah yang memerlukan solusi segera. Dapatkah Anda bayangkan bahwa 7.300 nyawa dibunuh dalam kurun waktu 3 minggu? Tindakan yang dilakukan oleh Israel bukanlah self-defense, tetapi sudah dikategorikan sebagai genosida. Kami sangat mengecam tindakan pembunuhan, pengeboman, penindasan, dan penjajahan oleh Israel. Tindakan ini dapat dicegah dengan melakukan gencatan senjata secepatnya. Kami mendukung hak rakyat Palestina untuk hidup dalam kondisi aman, menentukan nasib sendiri, dan membentuk negara merdeka. Seperti kita semua, mereka harus bisa merasakan aman di tanahnya sendiri. Kami percaya bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik ini secara adil dan permanen. Solusi ini memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan menghormati hak-hak nasional dan aspirasi masing-masing. Rusia dan Tiongkok telah menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi usulan Amerika Serikat agar Dewan Keamanan PBB bertindak atas konflik Israel dan Hamas. Kami percaya resolusi Amerika Serikat tersebut tidak memenuhi permintaan terbesar di seluruh dunia untuk gencatan senjata, penghentian pertempuran, dan tidak membantu menyelesaikan masalah. Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dari provokasi dan eskalasi, serta menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Kami juga mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai seluruh masyarakat di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Dengan niat baik dan kompromi dari semua pihak, konflik ini dapat diselesaikan secara damai demi tercapainya stabilitas dan keamanan regional maupun global. Demikian pernyataan kami. Terima kasih.